Selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Kali ini kami kedatangan motor baru, mereknya Goda Laser M1 ini harusnya. Nah, kecepatan awalnya itu 55 km per jam. Tapi kali ini udah kita oprek, yang kita ganti dari pengkabelan, kabel dari controller ke BLDC dan juga kabel dari baterai ke controller. Kita ganti jadi AWG8, kabel yang besar. Kemudian awalnya juga ini BLDC-nya standar masihan. BLDC-nya masih standar di 60 volt 1500 watt. BLDC-nya masih standar. Kita coba di baterainya awalnya 60 volt. Kemudian kita naikkan ke 72 gitu. Untuk baterainya seperti biasa kita ganti pakai baterai lithium LiPo4. Untuk kontrolernya yang kita oprek itu kita ganti MOSFET-nya ke HY3610. Ya, untuk kontrolernya tadi kapasitor ya kita ganti ke 100 mikrofarad 100 volt. Terus ersannya juga kita ganti. Kita kasih kawat tembaga tambahan 4 serabut. 4 serabut yang besar-besar itu ya. Nah, karena ini datang awalnya kecepatannya cuma 55. Setelah kami oprek, perbedaannya sangat terasa adalah dari torsi. Tarikannya tuh sangat-sangat jambak ya, bisa dibilang tuh ya. Oke, tidak usah berlama-lama. Mari kita coba tes speed kecepatan. Nanti saya pasang kamera di sini buat melihatkan speedometernya berapa. Kita pakai speedometer yang dari asal aja dulu, tidak usah pakai GPS. Kita lihat dari indikator speedometer bawaannya, dapat top speednya berapa. Seperti itu. Kemudian nanti saya pasang kamera juga di bawah supaya kita ngeliatin tarikannya seperti apa, torsinya setinggi apa. Oke, kurang lebih seperti itu dulu. Setelah ini mari kita coba. Ya ini ya, setelah dicoba tadi kita dapat kecepatan sekitar 86 km per jam. Jadi aku mau jelasin ada 4 kecepatan. Yang pertama itu di speed 1 dengan indikatornya di sini L. Nah, oke. Oke. Di speed 1 ini kecepatannya maksimal 49 ya. Kita coba speed 2. Di speed 2 indikatornya D di sini. Di speed 2 tanpa beban kecepatan maksimalnya di speedometer ada di 69 km per jam. Kita coba di speed ketiga. Di sini indikatornya S. Di speedonya tulisannya 77 km per jam. Ini sampai getar ya. Dan emang cepat juga. Nah, speed 4-nya harus ditahan, di tombol S ini harus ditahan. Di indikatornya tulisannya di sini 95. Kalau tadi dengan beban kecepatannya itu ada di 86. Turun sekitar 10 km per jam. Nah, kayak gitu. Jadi ini tadi sudah dites ya, speednya maupun torsinya ya. Ini yang tadi itu dites itu 72 volt ya, 72 volt, 30 Ah, LiPo4 ya. Nah, ini di sini saya mau membicarakan mengenai baterai. Baterai ini penting ya, karena baterai ini sumber daya ya, sumber daya. Meskipun kontrolnya kalau sudah dioprek ya, tapi kalau baterainya tidak mumpuni, tidak mengatasi ya, jadi oprekan controller ini menjadi sia-sia.
Nah, jalur-jalur power juga saya perlu ingatkan, jalur-jalur powernya itu harus kabelnya diganti besar ya, supaya arusnya bisa lancar ya. Dari baterai ke controller, dari controller ke BLDC itu perlu diganti. Kalau yang di sini ini kita ganti dengan AWG 8 ya, AWG 8. Kemudian dari controller ke BLDC juga pakai AWG 8 ya. Ini supaya tidak ada bottleneck ya. Ini yang perlu diperhatikan adalah ini controller ini kita setting itu di 60 sampai 65 ya, 60 sampai 65 ampere ya, kurang lebih sekitar segituan. Nah, baterai ini harus bisa mensuplai arus 60 sampai 65 ya, kita ngomong aja 65. Ini yang kita pakai ini karena dia 30 ampere hour ya, 30 Ah 72, dia pakai baterai yang discharge rate-nya benar-benar 3C ya, benar-benar 3C ya. Jadi dia mampu mengeluarkan arus 90 ampere. Jadi untuk mengeluarkan 65 itu ringan ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita pakai baterai yang discharge rate-nya rendah ya, nggak menutup ya, misalkan nggak nutup, misalkan 2C ya, 2C kan cuma 60 ya, 60 ampere. Nah, otomatis nanti berpengaruh pada kecepatan, pada torsi, dan kemudian baterainya bisa panas sekali ya, panas sekali dan cepat habis, cepat drop ya. Jadi nanti performanya bisa turun banyak kalau discharge-nya kurang besar ya. Jadi pemilihan baterai ini penting ya teman-teman. Gimana membesarkan discharge rate-nya dari arusnya dari baterai ini? Satu, kita pilih yang discharge rate-nya besar, itu bisa. Kalau yang kita punya cuma discharge rate-nya cuma 2C, ya maka caranya kita harus pakai kapasitas besar. Jadi untuk kompensasi supaya arusnya besar. Karena 2C, misalkan kita ngomong 2C, berarti 2 kali capacity. C itu capacity. Jadi misalkan yang ini 30 ampere. Kalau kita pakai ini butuh 60 berarti atau 65, kita paling enggak harus pakai yang kalau 2C ya. 2C berarti 70 dibagi 2. Jadi paling enggak ini harus kapasitasnya 35 ampere. Syukur-syukur kalau kita bisa kasih 40 atau 45. Nah, kalau 2C kan dia bisa 90 sama seperti ya ini 3C 30 ampere. Nah, makanya speednya bisa ya cepat. Keduanya torsinya gila ya, sampai standing ya, itu seperti itu ya. Kita asalnya merubah controller yang 4860 ya, 48 garis miring 60 ya asalnya. Ini kita rubah, kita naikkan jadi 60 garis miring 72 ya. Nah, ini saya buktikan bahwa ini controller kita rubah seperti itu, apakah bisa tetap pakai aki 60. Nah, ini saya buktikan di sini. Nah, kemudian juga saya mau mau sharing ke teman-teman bahwa kalau kita bikin aki ini yang bisa fleksibel ya. Jadi aki ini yang 72 kemarin itu, 72 itu terdiri dari dua blok. Satunya 48, satunya 24. Nah, kenapa saya kasih 48 dan 24? Karena supaya nanti kalau kita perlu 60, kita tinggal bikin yang 12. Nanti kita gantikan dengan yang 48 ya. Yang 48 ini merupakan master ya, merupakan baterai master ya. Baterai master ada BMS-nya dan ada proteksinya semua ya. Nah, dan baterai yang pengikut ini yang sleeve-nya ini yang 24 bahkan 12 atau bahkan 36 itu nanti bisa ngikut yang ini ya. Proteksinya bisa ngikut yang 48 ini. Karena ya yang master itu ada BMS-nya dan lain-lainnya. Itu seperti itu. Ini ya. Ini seperti ini. Ini ya 48 ya. Ini 48 ya. Ini 28, ini 12. Ini 12. Ya. Ini 12. Ya. Ini saya sambungkan ya. Lihat teman-teman bisa lihat ya. Ya. Ini bagian 48, ini bagian 48 ya, ini ya. Ini plus nyambung seri dengan negatif yang 12. Yang ini ya loh masuk ke sistem, masuk ke baterai sini ya. Jadi yang ini jalan
yang ini ya. Jadi ini negatifnya ya, negatifnya di sini. Ini master ya, master ini. Di sini ada BMS dan lain-lain. Untuk proteksinya kita sambungkan yang ini seperti ini. Jadi ini berfungsi. Kalau di sini ada, misalkan ada baterai yang mungkin lowbat atau mungkin full charge, ya, ini dia bisa protek, ya, bisa protek seperti ini. Kita coba ya. Ini berarti rangkanya 60 volt ya, 60 volt ya, rangkanya 60 volt ya. Kita nyalakan ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini tegangannya di sini ini, ya. Ini jalan masih parking ya. Udah parking. Nah, ini kita lihat nanti tegangannya di sini berapa. Nah, 67 ya. Teman-teman bisa lihat ya, 67 ya. Kita gas ya. Kita gas ya. Ya, bisa jalan ya. Bisa jalan. Berarti controller yang kita oprek ini masih bisa berjalan di 60 volt dan 72 ya. Jadi dia ada dua opsi, bisa 60 atau 72. Itu seperti itu ya. Dan ini baterainya ini kita bisa modifikasi jadi 60 atau 72, bahkan bisa 84. Kalau kita tambahi 36. Nah, kita bikin model seperti ini. Nah, ini saya ganti ya. Sekarang saya ganti ke 72 ya. Teman-teman lihat ya, perhatikan ini. Tinggal lepas ini aja. Ya. Negatif ini positif ya. Ini disambungkan dengan sini ya. Ya, disambungkan dengan sini. Ini proteksinya taruh sini ya, disambungkan ya, begini. Kemudian ini kita sambungkan ya. Ini. Jadi ya teman-teman perhatikan ya, lihat ya. Ini yang negatif ya, negatif sistem ya ini ya, negatif. Yang ini kotak ini ya, kotak ini. Kemudian ini keluarnya positif di sini. Kita seri dengan 24. Ya, kita seri dengan 24, kemudian positifnya keluar sini. Nah, kita sambungkan dengan sistem ya. Ya, kita sambungkan dengan sistem. Coba ya. Itu ya, seperti itu. Nah, kita nyalain ya, kita nyalakan ya, kita nyalakan. Teman-teman bisa lihat di sini tegangannya berapa? Jadi 80. Ya, 80 volt. Ini bisa jalan, bisa. Ya. Bisa jalan ya. Jadi lebih baik kita bikin buat baterai yang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi bisa multiguna. Sewaktu-waktu kita perlu yang 48 untuk sepeda listrik, kita bisa cabut ini, kita bisa pakai 48 ya. Kita sewaktu-waktu butuh yang 60, kita tinggal nambahin yang 12. Kalau kita butuh yang 72, kita nambahin 24. Kalau kita butuh 84, kita tambahin yang 36. Itu seperti itu ya. Jadi ini jauh lebih praktis dan lebih berguna ya. Ini semua proteksinya jalan semua ya. Ya, ini proteksinya cuma jalan semua. Nah ini saya mau ngomong juga masalah breaker ya. Masalah breaker ya. Breaker yang di sini. Masalah breaker ya. Breaker ini tidak saya fungsikan ya. Karena rugi-rugi daya di sini besar sekali ya. Rugi-rugi daya di sini besar sekali. Jadi ini nggak saya fungsikan, teman-teman boleh niru saya, boleh tidak. Tapi hati-hati kalau niru saya, ya, niru sistem saya, hati-hati dengan BMS-nya. BMS-nya harus benar-benar bisa proteksi ya, untuk short circuit-nya ya. Karena kenapa? Tidak ada breaker, tidak ada breaker. Ini BMS-nya harus memang benar-benar kalau ada shock ya mati, ya. Teman-teman harus perhatikan di situ ya. Jangan sampai tidak ya. Ini kalau mengikuti kita ya. Ya, karena ini bahaya sekali. Ini tegangannya cukup besar kalau 72. Kalau 72 kalau short itu bisa kebakar. Ini masternya saya bikin bisa 120 volt DC ya. Jadi tadi 80 ya, 80 itu kalau 72 kita ini 80 ya. Ini sudah habis ya karena tadi yang kita coba-coba itu ya, coba-coba itu kita jalankan belum sempat kita cas lagi. Ini tinggal 80, 79, 80. Mestinya kalau full dia
88-87 lah. Ya ini teman-teman, buat next videonya kita kira-kira mau nyoba nggak ini moge listrik. Apakah feel-nya sama seperti moge biasa? Apa yang beda? Apa yang spesial dari moge listrik ini? Ya, kita tunggu videonya kapan-kapan.